Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran. Saya Gianna Fadlar Manusiwa. Di sini kami akan menjelaskan tentang rangkaian band pass filter tanpa op-amp. Pertama, apa itu rangkaian band pass filter? Rangkaian band pass filter tanpa op-amp atau filter pasif adalah rangkaian elektronik yang dirancang untuk meloloskan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu atau bandwidth dan melemahkan sinyal di luar rentang tersebut dengan menggunakan kombinasi resistor, induktor, dan kapasitor. Lalu, terdapat beberapa komponen utama dalam rangkaian ini. Pertama ada resistor, berfungsi untuk mengontrol aliran arus dan membagi tegangan. Kedua ada induktor, berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan menghasilkan impedansi yang meningkatkan terhadap frekuensi tinggi. Tiga ada kapasitor, yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik dan menghasilkan impedansi yang menurun terhadap frekuensi tinggi. Lalu pada rangkaian tersebut terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari band pass filter. Kelebihannya yang pertama adalah sederhana. Rangkaian ini terdiri dari sedikit komponen dan mudah dirakit, lalu menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi sederhana. Kedua, murah. Komponen yang digunakan umum murah dan mudah didapatkan, tidak memerlukan catu daya. Rangkaian ini berfungsi pasif dan tidak memerlukan catu daya eksternal untuk beroperasi. Yang terakhir, kelebihannya adalah kokoh. Komponen pasif umumnya memiliki ketahanan yang baik terhadap lingkungan dan gangguan. Lalu kekurangannya adalah yang pertama, gainnya rendah. Rangkaian pasif biasanya memiliki gain yang rendah. Artinya, sinyal yang melewati filter mungkin mengalami pelemahan. Lalu kedua ada impedansi input dan output yang tinggi. Impedansi input dan output yang tinggi dapat mempengaruhi sirkuit yang terhubung ke filter. Lalu, keterbatasan bandwidth dan key. Menyesuaikan bandwidth dan key atau faktor kualitas pada filter pasif biasa lebih terbatas dibanding dengan filter dengan op-amp. Yang terakhir ada ripple atau riak yang tinggi. Filter pasif umumnya memiliki ripple atau riak yang lebih tinggi pada respon frekuensi dibanding dengan filter dengan op-amp. Filter ini dapat menyebabkan gangguan sinyal. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari rangkaian band pass filter tanpa op-amp. Pertama, frekuensi center atau FC. Frekuensi center adalah frekuensi di tengah rentang frekuensi yang dilewati filter. Bandwidth atau BW. Bandwidth adalah rentang frekuensi yang dilewati filter. Quality factor, key. Quality factor menentukan beberapa tajam filter meloloskan sinyal dalam bandwidth dan melemahkan sinyal di luar bandwidth. Nilai key yang lebih tinggi menghasilkan filter yang lebih selektif. Lalu impedansi. Impedansi filter bandpass pasti bervariasi dengan frekuensi. Impedansi umumnya tinggi pada frekuensi rendah dan tinggi dan rendah pada frekuensi center. Berikut adalah beberapa jenis rangkaian bandpass filter tanpa op-amp yang umum digunakan. Pertama ada rangkaian RLC. Ini adalah jenis filter bandpass pasif yang paling sederhana dan umum. Rangkaian ini terdiri dari satu resistor, satu induktor, dan satu kapasitor yang dihubungkan secara seri. Lalu ada rangkaian Cauer. Rangkaian ini terdiri dari beberapa resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri dan paralel. Rangkaian KUR dapat dirancang untuk memiliki bandwidth dan key yang lebih fleksibel dibanding dengan rangkaian RLC. Tiga ada rangkaian kristal. Rangkaian ini menggunakan kristal piezoelektrik untuk mencapai frekuensi center yang presisi. Rangkaian kristal sering digunakan dalam aplikasi komunikasi dan navigasi. Lalu di sini pengaplikasian rangkaian bandpass filter. Rangkaian bandpass filter tanpa op-amp memiliki berbagai aplikasi seperti audio untuk memisahkan frekuensi bass, mid-range, dan treble dalam speaker. Kedua ada berfungsi pada telekomunikasi, yaitu untuk berfungsi memisahkan sinyal frekuensi berbeda dalam sistem komunikasi. Tiga pada elektronika, untuk menyaring noise dan gangguan pada sirkuit elektronik. Cara kerja dari rangkaian bandpass filter ini adalah rangkaian bandpass filter tanpa op-amp bekerja dengan memanfaatkan sifat impedansi resistor
induktor, dan kapasitor yang bervariasi terhadap frekuensi. Sinyal frekuensi rendah mengalami impedansi yang rendah pada induktor dan kapasitor, sehingga mudah dilewati rangkaian. Pada sinyal frekuensi tinggi, mengalami impedansi yang tinggi pada induktor dan kapasitor, sehingga tertahan dan tidak melewati rangkaian. Sinyal pada frekuensi center atau FC mengalami impedansi yang optimal, sehingga melewati rangkaian dengan gain atau penguat tertentu. Lalu sini ada cara kerjanya dan contoh rangkaiannya. Di sini terdapat kapasitor, resistor R1 dan R2, terdapat dua kapasitor, dan pin masuk dan V keluar atau tegangan masuk dan tegangan keluar. Lalu ada sebuah band pass filter pasif yang memiliki sebuah band pass filter pasif yang bisa meloloskan rentang atau pita frekuensi tertentu pada dasarnya bisa dihasilkan dengan cara menggabungkan rangkaian low pass filter dan rangkaian high filter. Oleh karena itu, diagram rangkaian berisi rangkaian filter lolos tinggi dan filter lolos rendah. Di sini terdapat tiga rumus dalam menghitung rangkaian band pass filter. Pertama, VC low, yaitu cara mencari adalah 1/2 pi R1 kali kapasitor 1. Lalu ada FC high, sama dengan 1/2 pi R2 dikali kapasitor 2. Lalu ada cara mencari bandwidth, sama dengan FC high dikurang FC low. Kemudian di bandpass filter memiliki analisis frekuensi rangkaiannya, yaitu analisis frekuensi rangkaian bandpass filter atau BPF tanpa OM bertujuan untuk memahami bagaimana filter ini meloloskan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu dan melemahkan sinyal di luar rentang tersebut. Kemudian langkah-langkah analisisnya. Yang pertama, yaitu menentukan jenis rangkaian. Dalam menentukan jenis rangkaian ini terdapat beberapa bagian, yaitu rangkaian RLC, terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan seri. Adalah yang paling 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 sederhana dan umum. Kemudian rangkaian KWR, yaitu lebih kompleks dengan beberapa resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan seri dan paralel, menawarkan fleksibilitas, bandwidth, dan key. Kemudian rangkaian kristal, menggunakan kristal piezoelektrik, mencapai frekuensi center yang presisi. Kemudian kedua yaitu menentukan nilai komponen. Bagian-bagiannya adalah nilai resistor, induktor, dan kapasitor menentukan frekuensi center atau FC, bandwidth, dan quality factor key atau key filter. Kemudian persamaan matematika berbeda untuk setiap jenis rangkaian. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung impedansi. Yang pertama, impedansi filter bervariasi dengan frekuensi. Kedua, rumus impedansi berbeda untuk setiap jenis rangkaian. Yang ketiga, grafik impedansi di vs frekuensi dapat digambar untuk memvisualisasikan respon filter. Menghitung gain. Yang keempat, gain filter tergantung pada impedansi dan frekuensi. Yang pertama, rumus gain berbeda untuk setiap jenis rangkaian. Kemudian yang kedua, grafik gain frekuensi dapat digambar untuk menunjukkan respon filter. Yang ketiga yaitu analisis ripple atau RIA. Ripple adalah variasi gain dalam bandpass filter. Yang pertama yaitu ripple umumnya lebih tinggi pada filter pasif dibandingkan dengan filter dengan op-amp. Yang kedua yaitu rumus ripple berbeda untuk setiap jenis rangkaian. Yang ketiga, analisis ripple dapat membantu menentukan kualitas filter. Kemudian alat bantunya. Yang pertama yaitu perangkat lunak simulasi elektronik atau SPICE dapat digunakan untuk simulasi rangkaian dan analisis frekuensi yang kompleks. Kedua yaitu kalkulator online dan bekerja spreadsheet dapat membantu perhitungan rumus. Kemudian contohnya yaitu misalkan kita ingin menganalisis rangkaian bandpass filter RLC dengan nilai R 1 kilo ohm, L sama dengan 1 mH dan kapasitornya 10 mikrofarad. Yang pertama yaitu jenis rangkaiannya yaitu RLC. Kemudian yang kedua nilai komponennya R, R-nya itu ya 1 kilo ohm, induktornya 1 mH dan kapasitornya 10 mikrofarad. Yang ketiga itu menghitung frekuensi senternya atau FC, yaitu FC sama dengan 1/2 pi akar LC sama dengan 1 per 2 pi akar 1000 kali 10 pangkat minus 6 dikali 1 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 159,2 Hz.
Kemudian yang keempat itu menghitung bandwidthnya, yaitu BW sama dengan Q dikali FC. Diasumsikan Q sama dengan 10, maka BW sama dengan 10 dikali 159,2 Hz sama dengan 1592 Hz. Kemudian yang kelima yaitu menghitung impedansinya. Z sama dengan R tambah J2P FL dikurang 1/J2P FC. Grafik ya, kemudian grafik impedansi vs frekuensi dapat digambar menggunakan rumus ini. Yang keenam yaitu menghitung gainnya. Gain sama dengan V out per V in. V out tergantung pada impedansi dan frekuensi. Grafik gain versus frekuensi dapat digambar menggunakan rumus ini. Yang ketujuh yaitu analisis ripple. Rumus ripple untuk RLC filter yaitu ripple sama dengan Pi per 2Q pangkat 2. Kemudian ripple sama dengan Pi per 2 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 0,157. Kemudian ripple-nya yaitu sama dengan 15,7%. Kemudian di sini ada grafik analisa bandpass filter. Bandwidth umumnya didefinisikan sebagai rentang frekuensi yang berada di antara dua titik batas frekuensi yang ditentukan atau FC, yakni 3 desibel di bawah pusat maksimum dan puncak resonansi yang melemahnya frekuensi lain yang berada di luar titik batas ini. Kemudian pada rangkaiannya yaitu bandpass filter ini memiliki dua kondisi cut-off. Yang pertama yaitu pada F induktor, kemudian pada FH atau F Hertz. Kemudian kesimpulan catatan. Kesimpulannya yaitu rangkaian bandpass filter tanpa op-amp adalah pilihan baik untuk aplikasi yang membutuhkan filter sederhana, murah, dan tidak memerlukan gain tinggi. Penting untuk memahami karakteristik dan memilih jenis rangkaian serta nilai komponen yang tepat untuk aplikasi Anda. Rangkaian bandpass filter tanpa op-amp cocok untuk aplikasi yang membutuhkan filter sederhana dan murah untuk menyeleksi rentang frekuensi tertentu. Namun, keterbatasan gain, impedansi, dan fleksibilitas perlu dipertimbangkan. Lalu, catatannya adalah, jika aplikasi membutuhkan yang pertama, gain yang lebih tinggi untuk sinyal. Kedua, impedansi input output yang lebih rendah untuk kompatibilitas. Lalu, di sini kami memiliki beberapa catatan. Jika aplikasi Anda membutuhkan yang pertama, gain yang lebih tinggi untuk memperoleh sinyal. Kedua, impedansi input dan output yang lebih rendah untuk kompatibilitas dengan sirkuit lain. Tiga, kontrol yang lebih baik terhadap bandwidth dan key. Empat, respon frekuensi yang lebih rata atau dengan ripple minimal. Maka sebaiknya Anda menggunakan rangkaian bandpass filter dengan op-amp. Sekian yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.